paling? Orang semprot udah? Hah? Orang panen udah ya? Sudah pernah kan? Nah, jadi ini perkenalan. Namanya Lila. Jadi dia yang mengurusi safety. Oke? Udah foto tadi kan? Oke. Tadi kita sepakat semua mau selamat. Semua berkomitmen mau selamat. Poinnya kita harus lakukan apa untuk selamat. Kenapa kita bekerja ini harus, ya salah satunya tadi kan APD salah satunya itu. Sekarang saya tanya, ini ada HP saya ini, ada HP saya. Siapa yang mau nukar kepalanya dengan HP saya? Saya kasih sekarang. Tidak mau. Siapa yang mau sekarang matanya orang semprot? Yang mau nukar matanya dengan HP saya? Ada. Pemanen, siapa yang mau jempolnya aja tukar dengan HP saya ini? Dengan mobil bapak aja enggak mau. Nah. Tak mau, berarti jangan kita anggap remeh semua tubuh kita ini. Kita tidak mau ganti ini. Atau saya kasih juga sepatu lah. Tidak ada yang mau. Berarti kan sangat, dari ujung rambut kita sampai ujung kaki itu kan sangat berharga. Tidak ada yang mau ganti. Berarti kan sangat berharga. Kepala kita berharga, mata kita berharga, hidung kita berharga, tangan kita berharga, apalagi organ tubuh kita. Sangat berharga semua, kaki kita berharga. Berarti tak ada yang mau nukar ya? Nggak mau? Oke. Berarti kepala, semua tubuh kita ini berharga. Dan tidak ada harganya. Ya kan? Karena melebihi semua dari yang material, materi. Itu yang harus kita pahami sama-sama. Tubuh kita ini berharga. Yang ketiga, dengar. Bu Rosa kenapa pindah? Tadi di depan. Mau di belakang, saya tunjuk. Oke. Tubuh kita ini karunia dari Tuhan Yang Maha Esa ini sangat berharga. Kita jaga sama-sama. Yang ketiga, kenapa kita harus safety, selamat? Karena ilustrasinya, Santoso, kalau kita yang berbuat, kita yang tanggung jawab, itu udah lumrah kan? Udah kan? Itu kan harus itu. Ya, Pak. Iya kan? Kalau kita berbuat, kita tanggung jawab. Tapi kalau kita berbuat, orang lain yang menderita macam mana? Ismail, itu apa dosa? Contoh, kita bersepeda motor, ngebut, nabrak orang. Orang itu pun kena, kita pun kena. Gara-gara kita tidak safety, tidak aman, orang lain pun kena. Pemanen Pak Sudirman, manen, tuh kena ini. Kalau Pak Sudirman yang nanggung sendiri, tidak apa. Tapi kalau cucu pun nanggung, tidak dapat premi, tidak dapat kerja, tidak ini, itu, inilah. Yang nanggung pun keluarga kita. Kalau tidak aman kita, kalau tidak sehat, tidak selamat, bukan hanya kita yang nanggung. Orang lain pun ya, apalagi keluarga kita. Pak, Kota Bangun lah Pak, makan bakso kita lah. Ini apa Pak, kemarin kena grade, enggak usah lah, udahlah itu. Rezeki anak makan bakso hilang, gara-gara apa? Alah, grade itu gantung aja sini, alah. Apa namanya? Pindah, saya kan sering dengar, pindah hancak dekat aja itu Pak, enggak pakai sarung. Ya.
kita di sini malaikat itu 2. Naas itu pun ngeringi kita di belakang. Tinggal kita mau safety atau tidak. Jangan dianggap sepele yang kecil. Jangan dianggap sepele yang kecil. Batu ini. Nampak Pak Sudirman? Batu. Debu nampak? Nampak di jari saya ini? Nampak? Mana yang besar atau kecil? Ini kecil ya? Tapi kalau ini masuk ke mata kita macam mana? Nah, jadi jangan pandang itu kecil. Jangan pandang itu kecil. Jangan dipandang hal yang sepele itu kecil. Ya, sama. Boleh tanya lah. Sama. Saya kalau mandor nggak bawa air itu boleh ditegur. Jangan. Asisten pun nggak bawa air saya tegur. Kenapa? Karena bukan hari ini dan besok nanggungnya. Kita tunggu 3 bulan, 4 bulan lagi. Pasti ada laporan dokter itu. Betul ya? Iya, betul. Saya sering bilang, minum itu bukan hanya nunggu haus. Minum itu adalah kebutuhan. Jangan nunggu haus. Oke, balik. Jadi tadi udah dibilang safety itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Salah satunya itu APD. APD, helm. Ini kan masih ada yang enggak pakai helm. Pak Solihin kenapa enggak pakai helm? Yang dulu? Yoyo? Hah? Enggak ada. Yang dulu? Helm, sarung egrek. Jadi sekarang salah satunya APD. Yang kedua, cara kerja kita. Yang ketiga, perilaku kita. Jadi ya, kita tidak berdebat lah di sini. Kita tidak berdebat, tapi mulai dari sekarang tolong APD itu betul-betul. Kenapa? Ya, KKPA udah bagus pakai helm. Selatan terima kasih yang udah pakai helm. Tapi jangan kita cari-cari alasan. Ya, saya ini orang lapangan juga. Apa? Mau pecah nih, ya kenyataan aja deh. Mang egrek aja, manin aja memang enggak pakai helm itu di sepeda motor, macam mana? Berarti kan motor kita yang lebih berharga daripada kepala. Itu maksud saya, enggak usah kita berdebat-debat, udah dikasih Pak pecah. Itu akan, semua yang akan kita lakukan itu dampaknya ke kita dan ke keluarga kita dan orang-orang sekitar kita. Bersekukuh aja lah, oh Pak. Karena prinsip saya gitu. Kalau kita mau pasti ada jalannya. Tapi kalau kita tidak mau, 1001 alasan itu. Nan panas, nan berat, nan tidak ada tali, nan ini, nan itu, nan sesak napas. Karena memang kita tidak mau. Tapi kalau mau pasti akan kita, oh kepala saya ini berharga, oh helm, oh gimana supaya tidak tidak lepas, oh saya buatlah tali di sini. Banyak yang akan kita lakukan kalau kita peduli pada diri kita sendiri. Banyak, tapi kalau kita tidak memang peduli, ya apapun itu tidak akan kita lakukan. Dan lebih bahayanya kalau itu berdampak ke orang lain. Dan sangat berbahayanya kalau itu kita menyesal nanti. Bapak akan ingat hari ini kita ngomong ini. Kalau kejadian nanti, ya silahkan Bapak resapi sendiri. Oh, jangan nanti kita yang apa namanya? Kita yang menyesal. Aduh, kenapalah dari dulu saya tidak pakai sepatu ya. Kenapalah enggak saya minta ya. Kenapalah waktu pecah dulu enggak saya minta. Kenapa? Jadi ini sosialisasi ini akan dilakukan oleh saya sebagai tanggung jawab saya untuk
menjaga keselamatan bapak-bapak dan ibu semua sekali sebulan minimal. Tapi semuanya berpulang ke bapak-bapak. Tapi perusahaan akan buat aturan, kalau tidak pakai ini, tidak pakai ini, tidak pakai ini akan dibuat. Karena ini udah ada satu organisasinya di perusahaan ini mengenai safety ini. Oh Pak, pecah nenek, ya minta sama mandor. Semua akan bergerak. Kalau mandor akan bergerak. Pak, karyawan saya ada 5 orang tidak pakai helm Pak. Gimana? Asisten akan, oh Pak, manajer, oh tidak ada stok. Kita kalau ada stok bagi. Kan gitu, bergerak semuanya. Bergerak semuanya. Jangan tunggu dikasih tahu. Ya, ini sosialisasi ini bukan berarti semuanya nanti jalan 100%, tidak. Ini adalah startnya. Kalau udah start bisa berjalan. Tapi kalau kendaraan itu tidak bisa di starter, bagaimana cara berjalan dia? Nah, ini start awalnya. Dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua yang udah ikut, saya ucapkan terima kasih. Yang belum ikut, karena itu akan ada aturan. Dan itu sebetulnya memang aturan itu dibuat ya memang untuk keteraturan, karena memang ada beberapa ya, kenapa polisi itu ada, kenapa jaksa itu ada, kan ada di antara kita ini yang memang butuh polisi. Kalau tidak akan jalan. Itulah dia peraturan itu. Memang harus ada aturan, karena ada beberapa dari kita kalau tidak begitu kan enggak. Rosa, apa lagi? Hormati, tolonglah hormatilah. Yang bicara ini orang di sini. Jadi yang paling penting satu, kita semua mau selamat. Yang kedua, selamat itu untuk diri kita, untuk orang lain, dan untuk keluarga kita. Yang ketiga, selamat itu dilakukan, bukan diomongkan. Dilakukan, bukan diomongkan. Yang keempat, ya memang rezeki yang dikasih Tuhan ini yang memang berharga. Yang kelima, jangan menyesal kita. Karena perusahaan mau kita semua ini selamat di rumah, selamat di tempat kerja, selamat di perjalanan. Itu maunya perusahaan. Ini kemarin 3 ini salah satunya helm. Kemarin udah didata ya? Helm udah didata. Pak Bahar belum mengenai helm. Helm apanya Pak? Helm kendaraan bermotor. Enggak Pak, belum. Hah? Belum. Bilang. Ya, didata cepat, karena itu helm itu akan diwajibkan nanti. Itu akan ada, misal ada kebijakan ditalangi, itu akan diapa nanti. Yang penting itu ada helm dalam bentuk dicicil nanti. Ya memang ya perusahaan berkomitmen dia. Salah satunya itu dia apa? Contoh itu tadi saya bicarakan di lingkungan kerja, di perumahan, keselamatan. Biasa sekarang dulu kan ada razia kabel. Ya. Yang tinggal di B2 kan ada razia kabel. Itu gunanya apa? Karena bukan ujuk-ujuk apa? Bukan semau-maunya, karena menurut orang yang paham listrik, memang kabel-kabel yang serabut itu yang menyebabkan cepatnya nanti arus konsleting itu yang kebakaran itu. Nah, itu makanya kabel itu harus kabel yang bulat itu lebih tahan dia. Kalau kabel yang serabut 2 itu dia kalau konslet dia terbakar. Kalau itu enggak, lebih kan banyak cover pelindungnya. Satu itu. Yang 2 di perumahan untuk safety-nya, colokan. Ada colokan sambung, kan kadang banyak itu, habis colokan 1, colokan 2 masuk, colokan 3 ini untuk AP, ini untuk rice cooker, ini untuk TV. Itu salah satu hal yang berbahaya.
Kenapa? Karena di colokan itu dia udah ada diatur berapa voltase dia bisa cuma. Jadi bukan satu colokan apa? Colokan gulung. Iya kan? Colokan gulung itu kan bapak-bapak bisa tengok, ada yang 4 lubang, ada yang 2 lubang, ada yang 6 lubang, ada yang 8 kan itu. Itu memang dibuat memang untuk itu, jangan ditambah-tambah dia. Nah, itu menurut apa? Dari hasil survei penelitian itu salah satu yang menyebabkan kebakaran karena dia kapasitasnya dia cuma 4, dimasukkan 6, lama-lama panas, nah itulah dia. Nah, itu salah satu safety di perumahan, keselamatan. Di kendaraan, ya kita apalagi di kebun, kan udah ada nampak 40, karena memang itulah kecepatan maksimal kita berkendaraan 40 kilo. Pakai helm. Dan yang terakhir, perusahaan mau dan kita mau pun, kita setelah bekerja ini tetap sehat. Bapak nanti pensiun masih bisa gendong-gendong cucu. Bapak udah kawin ya? Belum ya? Nanti udah kawin, udah punya anak, masih bisa berajak cucu jalan. Jangan sampai kita bekerja 20 tahun, 25, habis kerja nanti kenapa? Ya nonton TV aja lah. Kenapa? Ya waktu itu panen ini nggak bisa bawa cucu, nggak bisa bawa anak. Itu tujuan akhirnya. Bukan sehat pada saat bekerja saja. Setelah bekerja pun kita sehat dan selamat. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Saya harap ini bisa kita dengar semuanya dan ini bisa kita lakukan. Sekali lagi, selamat dan sehat itu bukan hanya di omongan. Selamat dan sehat itu adalah cara kita. Pemanen, pemrondol, semua karyawan, mandor, staf, semua mengingatkan. Hei, jangan gitu. Hei, jangan gitu. Hei, kayak gini. Hei, kayak gini. Oke, itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat dilakukan, dan ini karena akan dipantau juga. Jika tidak, kalau dalam pembicaraan saya tadi, penyampaian saya tadi, kalau ada yang menyinggung, saya minta maaf, tapi bukan maksud saya menyinggung. Mudah-mudahan kita semua di sini selamat pergi kerja, selamat pulang kerja. Terakhir, dia ada slogannya. Jadi setelah apel pagi itu nanti bapak mandor, bapak asisten akan ngomong. Safety akan dijawab dengan bapak dan ibu sekalian dengan yes. Kalau safety itu artinya selamat, berarti ya kita selamat. Tapi jawabannya safety yes. Accident itu kecelakaan kerja, no. Jadi setiap pagi kita harus kita ucapkan itu. Jadi mudah-mudahan itu akan jadi budaya kita. Kita coba ya. Gini, lupa saya, tangannya gini. Oke. Safety. Yes. Safety. Yes. Kurang keras. Safety. Yes. Kalau accidentnya gini, no. Bukan iya, no. Accident. No. Safety. Yes. Accident. No. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja tuh. Corta di kaki.
Oke, itulah tadi sedikit ilmu bermanfaat untuk keselamatan dunia akhirat kita. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat di luar sana juga ya. Oke. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpatas dengan Yudi aja.